Selamat datang di dalam Makan Angin Podcast bersama saya Damplik di dalam Damplik Podcast. Haha. Segmen Dampot ini isinya adalah opini. Jadi saya akan tetap ngobrol bersama dengan kamu ya, para pendengar Makan Angin Podcast yang biasanya dengerin lewat Spotify atau lewat aplikasi yang lain. Jadi kita akan tetap ngobrol karena kesibukan banyak waktu. Saya nggak bisa podcast dengan Cak Drun ya, karena Cak Drun akan persiapan pergi ke Jerman gitu ya. Oke, kita akan bahas kenapa orang-orang pada kaya, sementara sebagian besar lagi orang nggak begitu kaya gitu. Banyak banget feed di Instagram, feed di Reels atau Instagram atau TikTok itu orang pada pamer barang-barang ini, beli barang-barang itu. Tuh duitnya dari mana sebenarnya? Kalau dia influencer mungkin dia bisa dapat endorse, dapat gratis atau dapat pinjem buat kontennya mereka doang, review atau sebagainya. Ya begitu, tapi masalahnya kan kita semua bukan orang yang duitnya banyak sebagian besar di Indonesia. Mungkin sebagian besar dari kamu para pendengar gajinya adalah UMR ya. Jadi untuk membeli banyak barang-barang yang seperti kita tonton di para sosmed itu kayaknya susah gitu coy. Kenapa bisa susah? Karena ya barang lebih mahal zaman sekarang. Terus nomor 2, ekonomi kita gajinya nggak nambah seiring inflasi. Besarnya inflasi, gaji kita nggak nambah. Uangnya terus berkurang ya, terus inflasi terus, sementara gaji kita nggak ada jaminan bertambah seiringnya inflasi. Ini rada aneh. Kalau saya ngobrol bersama teman saya ya, kalau dia ngomong di luar negeri itu gini-gini gitu, saya selalu bilang stop dulu bro. Luar negeri itu mana? Kita ngomong timur-timur itu luar negeri. Kalau jangan kamu tuh selalu luar negeri, tapi yang diomong adalah Eropa, Amerika. Udah. Pasti sudut pandang yang diambil adalah Eropa, Amerika. Kalau kita ngomong luar negeri, Pantai Gading juga luar negeri gitu. Tapi kan kita nggak pernah sebut Pantai Gading ya, atau apa, Zimbabwe mungkin, nggak mungkin. Jadi tetap kenapa aja kita ini tetap punya uang yang sedikit, bahkan di generasi kita ini, kayaknya punya duit banyak itu susah. Bahkan tengah bulan gitu kadang-kadang uang kita itu sudah habis. Padahal kita sudah mencoba yang namanya gak boros-boros gitu, tapi tetap aja duit habis. Mungkin buat bayar listrik, buat bayar air, internet dan banyak sebagainya ya, money lagi dan banyak sebagainya itu udah habis, gak kesisa. Bayar cicilan, yang punya cicilan, saya paling anti sama cicilan ya. Saya lebih prefer beli barang bekas tapi masih bisa dipakai dengan baik. Jadi saya cari handphone bekas, motor bekas tapi masih bagus gitu. Nggak harus baru. Kan ada orang yang tiap tahun harus ganti HP. Nah, itu yang kadang-kadang wah, ini orang duitnya dari mana nih? Ini uang duitnya dari mana dia itu? Jadi dia itu kerjanya apa? Sampai saya itu nabung, saya ini mencoba menabung dikit-dikit untuk beli sesuatu yang besar, mungkin mobil atau apa gitu ya. Tetapi kayaknya butuh berapa tahun lagi untuk menjadi mobil itu ya. Karena saya tahu bahwa kehidupan anak muda zaman sekarang itu gajinya nggak banyak. Beda sama bapak-bapak kita dulu ya. Jadi kita itu gajinya kayaknya mereka life-nya gitu-gitu aja, kerja pulang terus ya udah gitu. Di rumah nggak ada bisnisan lagi gitu. Ya udah kerja pulang tapi punya tanah, tapi punya rumah, tapi punya apa. Kenapa kita nggak bisa begitu kayak bapak-bapak kita ya? Ini yang bikin saya itu kadang-kadang bingung, karena kalau kita itu menyamakan ekonomi, misalkan saya lagi ngobrol dengan bapak-bapak ya, beliau-beliau itu pasti kan kerjanya konvensional ya. Jadi konvensional misalkan ya PNS, guru apa, atau kerja di pabrik apa, atau di kantor apa, atau misalkan dia kerja di kementerian apa, di dinas apa. Itu kan sangat konvensional. Sementara zaman dulu
kebutuhan nggak kayak gini harganya. Jadi kita itu, bapak-bapak kita tepatnya itu kayaknya bisa beli apa-apa, menyisihkan itu tuh bisa aja. Sementara kita itu kayak susah banget. Kita walaupun kita itu nggak lagi belanja-belanja yang aneh-aneh gitu, tetap aja duitnya berkurang dengan sangat cepat gitu. Entah kenapa ekonomi sekarang kayaknya susah banget. Makanya apalagi buat teman-teman yang belum tahu, ini saya kasih bocoran, entah sudah tahu kemungkinan ya, di TikTok kayak di Instagram itu udah banyak bahwa katanya 2025 itu akan ada pandemi baru, yaitu cyber economic pandemi. Cyber economic pandemi ini ngobrol tentang pandemi duit loh, pandemi ekonomi loh, nggak pandemi penyakit lagi, udah nggak covid lagi. Jadi 2025 besok itu nggak tahu ya Indonesia presidennya siapa. Saya nggak mendukung presiden ini itu karena sama aja ada masalahnya ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau pemerintahan yang sekarang kenapa nggak pak ini, pak itu dan lain-lain. Kalau jagoan saya menang emang lebih baik, nggak mesti juga kok. Nggak mesti juga. Jadi bingung aja. Ekonomi semakin ke depan semakin memburuk. Sementara kita kerjanya sebagian besar masih ya UMR. Apalagi kalau UMR Jakarta masih mending, tapi kehidupan di sana juga gede juga katanya, kata teman-teman saya yang tinggal di Jakarta loh ya. Kalau saya di Jawa Timur tidak semahal di Jakarta, tetapi UMR-nya juga tidak sebesar Jakarta. Lalu apa, kerja apa? Freelance, saya sudah menjalani freelance juga, tapi akhir-akhir ini di internet itu duit juga seret juga loh. Jadi entah apa yang bikin duit itu makin lama makin seret ya. Contohnya saya sama Cak Drun ini lagi kontrak sama salah satu media di Facebook gitu. Ya media di Facebook, di YouTube kita bikin jadi kontributor. Kita udah MOU kontrak selama ya kira-kira hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun kita MOU ya, 1 tahun lebih. Awal-awal sih oke sampai meledak ya, pernah dapat duit banyak banget. Oke, kita terusin. Lama-lama kok makin kesini AdSense, AdBreaks makin gak jelas gitu. Makin waduh ini habis dong ya. Buat dibagi 2 udah sama saya sama Cak Drone, terus lalu dikalkulasi dengan pengeluaran listrik, internet dan lain-lain, kayaknya kok waduh berat pasak nih daripada tiang nih. Kampret nih lama-lama ekonomi Indonesia nih. Saya nggak nyalain siapa-siapa, cuman pengen, apakah kamu juga merasakan hal yang sama saya, ekonomi susah? Atau kamu orang yang kaya, anak PNS, bapakmu DPR coy? Beda lagi ceritanya, pasti Anda hidup dengan sangat enak gitu coy. Ya itu aja. Semoga kita lebih baik, tetap bisa hidup. Pengennya sih mati ya, tapi kalau bunuh diri dosa terus sakit ya. Jadi malas juga saya ini bunuh diri. Malas ketemu di akhiratnya itu sih. Saya masih percaya surga neraka cuy masalahnya. Itu aja, saya Damplik undur diri dulu. Ini adalah Damplik Podcast, isinya ngobrol-ngobrol bersama saya. Komentar dong kalau kamu pengen apa, ngobrol sama saya bareng, atau mau kasih request topik kita bahas apa, DM aja ke makanangin_official di Instagram ya. Ada di situ semuanya. Dah. Terima kasih.